Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk reading general Gemini di bulan Januari 2022 ya. Untuk monthly ya, khusus untuk karir dan kesehatan. Oke, seperti biasa, mohon bijaksana di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini ya. Diambil yang cocok, diabaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan, jangan diambil hati juga untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif dari bacaan ini, karena ini tidak diperuntukkan untuk personal ya. Oke, ada you are on the right path, crystals, career change. Yuk. Sepertinya beberapa di antara kamu ada yang ini ya, berubah karir ya, berganti karir. Kamu udah memantau sebelum-sebelumnya nih dari kejauhan. Oh, ini lebih tepatnya karir ini bagiku ya. Pekerjaan yang aku kerjakan sekarang ini nih nggak cocok ini sebenarnya untukku, nggak sesuai dengan passionku gitu ya. Dan kamu senantiasa terkoneksi sepertinya dengan alam bawah sadar kamu ya, bagian dari terdalam diri kamu, jujur terhadap diri sendiri atau situasi emosional kamu sendiri gitu. Apa sih sebenarnya passion aku ya? Dan spiritual guidance kamu mengatakan di sini bahwa you are on the right path gitu. Kamu mencari jati diri kamu sendiri ya. Ya ibaratnya jujur dengan diri sendiri. Ada beberapa orang seperti itu ya kan, dia bekerja hanya untuk mencari nafkah yang memperoleh income ya, namanya juga tuntutan hidup gitu ya kan. Padahal sebenarnya bukan itu passionnya gitu, dia pengennya sesuatu yang wow ya, travel misalnya, atau menjadi konten kreator atau jadi YouTuber yang terkenal ya, segala sesuatu yang bergerak dengan cepat gitu ya, dan bisa menghasilkan banyak atau cepat ya, semacam itu yang kamu inginkan. Dan ada beberapa juga di antara kamu sepertinya masih tetap stay di tempat pekerjaan, tapi kamu sebenarnya juga udah dilema, bimbang ya, karena situasi perekonomian ya gitu-gitu aja terus, nggak ada peningkatan. Gimana ya caranya memperoleh pekerjaan ini, memperoleh pekerjaan yang bisa menambah income, atau kalau misalnya kerja sampingan juga nggak apa-apa lah gitu ya kan. Iya, sepertinya banyak beban atau biaya hidup, atau bisa jadi ini merupakan dorongan dari dalam diri kamu ya. Ada orang gitu nggak berkekurangan memang, tapi memang dia selalu terdorong ingin bekerja, menambah terus gitu ya. Kalau bisa harta itu nambah terus, kenapa harus berkurang atau stagnan kan gitu ya. Ada the Sun, Four of Pentacles ya, ada kebahagiaan yang kamu rasakan, semacam keberhasilan ya, semacam suasana hati yang menggembirakan. Tapi di satu sisi kamu ada sakit hati juga nih. Sakit hati ini bisa berasal dari orang luar ya, yang dealing dengan kamu gitu, yang bawa hal-hal yang kurang menyenangkan bagi kamu. Ada Four of Pentacles, ini adalah situasi atau keadaan keuangan kamu. Ada kekhawatiran di dalam melakukan pengeluaran atau memberi uang, memberi sumbangan atau donasi gitu, atau ngebantu orang gitu ya. Ya, bisa jadi ini orang yang dealing sama kamu ini seharusnya memberikan ini terhadap kamu gitu. Ini merupakan kewajiban dia, tapi nggak dilakukan. Ini yang membuat kamu sakit hati ya, atau sedih gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu sebaliknya pengen memberi gitu ya, tapi ya kamu juga seperti ngejaga stabilitas keuangan juga gitu ya. Sedih di satu sisi perasaan kamu karena nggak bisa memberi banyak gitu ya. Ya. Oke, ada Four of Wands ya. Ada beberapa di antara kamu bisa jadi ini nggak bisa balik kampung, pulang kampung, atau nggak bisa kumpul dengan orang tua sebelumnya, dan ini yang membuat kamu jadi sedih ya. Ya, keinginan untuk memperoleh harta yang banyak itu penting sekali bagi Gemini. Dengan demikian kamu bisa mewujudkan angan-angan cita-cita kamu, yaitu membahagiakan keluarga, ngebangun rumah. Ya, relokasi banyak di sini saya lihat ya. Ya, bisa mewujudkan semua angan-angan kamu, beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu gitu ya kan. Ada banyak sekali ini pilihan-pilihan ini di depan mata. Ada juga beberapa di antara kamu pengen sekali memanfaatkan talenta kamu gitu ya.
pengen kerja ini itu ya. Jadi ujung-ujungnya kamu stuck di berdiam diri jadinya gitu, karena terlalu banyak yang bisa yang kamu lakukan, jadi bingung. Kalau nggak ini ya, memprioritaskan mana yang lebih penting dari pilihan tadi, kamu bisa jadi ini loh, stuck atau nggak efektif jadinya pekerjaannya gitu ya, kalau terlalu banyak dikerjain gitu ya. Enggak, ya enggak, kualitasnya jadi, kan seseorang yang terlalu banyak nih tahu A B C D E gitu ya, atau banyak pekerjaan yang dikerjain ya A B C D, ini pasti kan nggak efektif dia isinya gitu ya, kualitasnya kurang 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 mendalam gitu. Ibarat kamu tahu matematika, fisika, semua bisa tahu gitu ya, tapi ya setengah-setengah jadinya gitu, nggak mendalam gitu ya. Ya, ya itulah kira-kira. Oke, ada Queen of Swords. Ya, ini energi dewasa. Ini sepertinya beberapa di antara kamu ini ya yang memiliki ya ini energi kamu nih. Ini elemen udara ya. Begitu sangat tegas. Kalau salah-salah gitu ya. Kalau benar-benar. Ini juga sisi seseorang yang berbicara sangat tajam juga ini. Hati, tapi perlu memperhatikan tutur kata yang baik juga ya, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dia ini memiliki banyak pengalaman dan walaupun kadang agak sedikit arogan, tapi dia memiliki selera humor ya, dan dia ini bisa menjadi tempat curhat atau sharing. Dia bakal memberikan saran atau ide-ide yang wise lah gitu ya. Oke, ada the star ya, ada doa-doa yang kamu panjatkan, harapan-harapan kamu, aduh kapan ya bisanya aku kerjakan ini, aku realisasikan. Itu nggak akan terwujud kalau kamu nggak segera lakukan tindakan kan gitu ya. Ya itu tadi nih, karena terlalu banyak pilihan jadi stuck dia ya. Kalaupun banyak pilihan, mungkin banyak pertimbangan yang kamu, aduh nanti aku mulai kerjain dari mana, terus kalau yang satu lagi kayak mana gitu ya kan. Ya coba luangkan waktu lah ya. Ini kalau untuk mewujudkan impian kamu semua ini harus ada extra power energi ini, harus bisa berubah jadi Power Ranger gitu ya. Ya, kuat luar dalam gitu ya. Ya, jadi kamu bisa nanti mewujudkan ini semua gitu. Ada judgment, ya. Dibutuhkan ada kerjasama, dan ya pastinya kalau udah dihadapkan pada banyak pekerjaan, banyak tanggungan, ya banyak pilihan-pilihan, kamu juga harus sharing lah dengan orang-orang terdekat kamu, dengan pasangan ya. Minta kerjasama, bantuan gitu. Ada Six of Wands, ya. Tetapi seberat apapun tantangan yang kamu hadapi di bulan Januari ini, bakalan ada nih penyelesaian, bakalan ada victory ya. Bakalan bisa bernafas lega gitu ya. Ya, oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Gemini, oke, ada Knight of Pentacles ya, dan juga Four of Swords ya. Untuk Knight of Pentacles ini adalah sosok yang ingin mengejar prestasi ya. Dia bertanggung jawab, kerjanya cekatan. Sorry, saya tadi mengatakan Swords ya. Knight of Pentacles ya. Ya, ini adalah seseorang yang bekerja keras, bertanggung jawab. Di satu sisi dia juga sabar nih ya. Sabar menuai hasilnya. Dia ini berjuang mati-matian untuk memperoleh keberhasilan, keamanan atau prestasi. Ya, ada Four of Swords, tapi di satu sisi ya, kerja keras ini kadang membuat kamu kelelahan, capek gitu ya. Ada kekhawatiran yang luar biasa mengenai uang ya, mengenai stabilitas keadaan uang ya. Ini semacam
semacam angan-angan juga ada di sini ya, angan-angan. Tapi terkadang angan-angan ini bisa membangkitkan daya imajinasi atau fantasi. Ini bagus ya untuk memperkaya talenta atau ide-ide kamu di dalam pekerjaan kamu. Bisa jadi kamu ini adalah content creator ya, kamu jadi punya ide ya kan, oh warna desainnya untuk kontenku harusnya begini misalnya. Ini semua muncul dari alam bawah sadar ya kan, dan hanya bisa diwujudkan oleh sosok the magician nih. Dia akan mampu meng-create sumber-sumber tadi ini menjadi sesuatu yang utuh dan bisa ditunjukkan, dipersembahkan gitu ya. Cuman di satu sisi ini erat kaitannya dengan sensitivitasness ya, karena dia menggali ke alam bawah sadar kan. Ini kena dia ke bagian-bagian yang sensitif juga. Jadi ada hal-hal yang membuat kamu agak sedikit mengganggu, atau hal-hal yang bertentangan dengan ide pemikiran kamu bisa membuat kamu sedih gitu ya. Atau bisa jadi pasangan kamu ini nggak bisa diajak kerja sama, dia terlalu kolot pikirannya misalnya, atau terlalu firm, nggak boleh gitu ya kan. Jadi atau kamu seorang anak gitu ya, ngerjain apa-apa selalu ditentang gitu ya kan. Ada tradisi-tradisi yang udah diajarkan di kamu dari kecil, itu harus diikuti, sementara kamu sendiri udah explore, udah elaborate gitu. Kamu paham bagian terdalam dari diri kamu, passion kamu apa, kamu pengen menjadi diri kamu sendiri gitu, tapi bertentangan di sini gitu. Itu yang buat kamu sedih ya. Bisa jadi ini situasi ya, situasi lingkungan yang bertentangan dengan persepsi kamu, ini yang buat kamu sedih. Bisa juga ini adalah orang gitu ya, ya yang berenergi Taurus, ada berenergi Taurus, Aquarius sama Libra ya. Ada hal-hal yang membuat kalian ini bertentangan, ini membuat kamu sedih ya. Oke, dan ya memang harus ada kerjasama sih gitu. Kamu nggak bisa ngerjain ini, banyak sekali nih bebannya gitu ya. Untuk mewujudkan semua keinginan kamu ini, merampungkan semua pekerjaan tadi, ada ide-ide yang ingin kamu realisasikan, ini nggak bisa kamu kerjakan sendiri. Harus ada teamwork di sana. Ibarat kalau kamu seorang content creator, kamu pengen membuat konten kamu itu booming, memiliki kualitas yang wow, spektakuler nih, bakalan menjamin ada penonton yang banyak. Ini nggak bisa sendiri kayaknya kamu kerjanya gitu kan. Harus ada lah yang tugasnya ngedit ya kan. Ya, atau tugasnya yang nge-shoot kamu gitu ya. Iya, ada Page of Swords ya. Untuk beberapa di antara kamu ini senantiasa selalu ini observasi, mencari informasi, menggali lebih banyak lagi informasi ya terhadap orang-orang di sekitar kamu ya. Ini Page of Swords, ada juga ini Ace of Swords, dan dengan sisi cerdik kamu di sini nih, yang senang sekali menganalisa, senang mengobservasi. Contohnya kamu yang lagi nonton video ini juga nih, senang sekali ini mengobservasi energi kamu. Oh, dari tarot ini begini, dari tarot sana begini gitu. Ya kan? Oke. Ya, dan dengan demikian kamu memperoleh clarity, pencerahan. Ya, bagus ini untuk beberapa Gemini ya. Bener-bener dia pengen mendalami spiritualnya sendiri gitu. Memang obat yang mujarab untuk kita berkembang atau memahami segala sesuatunya, cara kerja alam ini adalah kembali ke alam atau kembali ke spiritual koneksi kita. Ketika kita sudah paham itu tuh, kita tidak butuh lagi yang namanya paranormal. Percaya deh sama saya. Ya, tanya misalnya besok saya untung apa enggak ya, enggak butuh lagi kita paranormal ya. Oke, ada Nine of Swords ya. Ada kehilangan ini ya. Beberapa di antara kamu bisa jadi ini projectnya atau pekerjaannya nggak tuntas, nggak terselesaikan, yang bikin kamu stres ya, karena nggak ada kerja sama tadi nih gitu ya, atau nggak ada usaha-usaha yang kamu lakukan melibatkan orang lain, bisa jadi ya.
Atau bisa jadi ini karena kamu nggak mendapatkan dukungan. Jadi peluang tadi ini hilang gitu. Aturannya bisa dimanfaatkan. Ada waktunya ya, timingnya gitu kan. Ya, sama seperti saya mengupload video ini ya. Ya, ketika saya memiliki banyak waktu, kalau saya ada yang bantuin saya ngerjain pekerjaan saya ya, kemungkinan saya bisa reading untuk weekly lah di minggu ini. Tapi weekly di minggu ini ya saya nggak bisa realisasikan gitu. Saya mohon maaf untuk kalian ya. Karena apa, terlalu banyak aktivitas di minggu ini gitu. Udah berusaha menghindar tapi tetap aja nggak bisa. Ya, itulah kira-kira. Nah, seperti itu yang saya lihat di sini ya untuk game ini. Oke, untuk The Hangman ini harus ada pengorbanan. Ya, harus ada lah tindakan yang bisa kamu lakukan. Ibarat setelah kamu mengobservasi pekerjaan kamu harus lebih cekatan gitu di dalam bertindak sebelum deadline-nya itu hadir kan gitu, sebelum deadline-nya mendekati. Ini semacam bekerja sesuai dengan deadline gitu ya, atau ada semacam jangka waktu yang udah ditentukan gitu. Misalnya seminggu ini targetnya sekian gitu ya. Jadi sebelum memulai ini ya harus dipikirkan dulu strategi-strateginya ya, bagaimana mewujudkannya, antisipasinya semacam gitu. Jadi The Hangman ini berperan untuk semacam membuka wawasan ya, atau memberikan solusi ini dari berbagai aspek. Enggak selalu dia solusi yang berhubungan dengan hal-hal yang modern. Kadang di dalam suatu masalah juga harus ada kadang suatu masalah ya butuh solusi dengan cara-cara yang kolot, yang konservatif kan gitu. Jadi disesuaikan yang proporsional itu yang mana. Ibaratnya seperti itulah. Ya. Tapi saya yakin ya, seorang Gemini ya, atau Gemini yang senang sekali mencari informasi adalah Gemini yang selalu ingin meningkatkan mutu kualitas pengetahuannya, baik dari consciousness ya, yang nampak kasat mata maupun yang bersifat spiritual connection ya. Dan walaupun hidup ini penuh dengan tantangan, bisa dihadapi dengan kesabaran ya, atau ya ketabahan lah semacam gitu ya. Oke, saya buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya untuk Gemini ya. Di bulan ini ada Six of Swords ya. Dengan skill yang kamu miliki atau dengan sophisticated skill yang kamu miliki, keinginan kamu untuk belajar, apapun tantangan yang kamu hadapi, kamu akan mampu menyelamatkan diri kamu atau orang-orang yang kamu kasihi, ataupun pekerjaan atau bisnis kamu. Jadi ibarat ini anak ataupun seorang perempuan ini adalah sesuatu yang berharga bagi kamu. Bisa ini pekerjaan, bisa ini bisnis, bisa ini konten yang udah kamu bangun, atau ini bisa kemakmuran atau kebahagiaan keluarga. Ini berhasil kamu selamatkan gitu ya. Sebelumnya ada badai di belakang yang menerjang ya. Dan memang di satu sisi di sini tetap kamu yang menjadi leadernya gitu ya, pemimpinnya yang menyelamatkan gitu. Tetapi di dalam suatu bidang-bidang tertentu tetap butuh juga dukungan dari orang-orang sekitar, terkhusus keluarga, seperti dukungan mental ya, dukungan moral. Iya, release endings that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation. Kalau saya lihat di Gemini ya, siap untuk bertransformasi di bulan ini. Secara ini adalah awal tahun ya, dan itu bagus. Dan yang ketiga ada dengan membangun kerjasama tim di sini ya, kamu akan
memperoleh pencerahan, atau sebaliknya ya, dengan adanya pencerahan atau observasi, penggalian informasi, meningkatkan mutu pengetahuan kamu di sini, kamu akan memperoleh pencerahan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, dan ada bentuk kerjasama di sini yang pada akhirnya akan kamu lakukan ya. Ini akan ngebantu kamu untuk mendapatkan kesuksesan. Mungkin di sini butuh pengorbanan untuk ngejalin kerjasama ini, atau mungkin butuh pengorbanan juga bagi kamu untuk mendapatkan keberhasilan di sini. Ya, keluar dari rasa frustasi ya, karena untuk Nine of Swords di sini adalah frustasi di dalam bidang atau karir yang kamu tekuni ya. Ya, tetap fokus ya pada apa yang sudah kamu kerjakan. You are on the right path. Kamu berada di jalan yang benar nih, kata oracle kamu. Dan spiritual guidance kamu mengatakan di sini, fokuslah pada apa yang udah kamu kerjakan. Ya, biasa di dalam memulai suatu usaha pasti ada bumpy road gitu ya, tapi kamu jangan dengarkan apa kata orang kiri kanan gitu. Fokus pada tujuan kamu ya. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk game ini. Bila kamu ngerasa ini cocok dengan kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, tidak cocok, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk game ini, tetap bersemangat dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.